Wahai yang engkau yang pernah kuberikan Taurat dan ketetapan, telah datang Nabiku Muhammad, ikutlah kalian kepada beliau. Beliau memberikan petunjuk menuju kepada keselamatan. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tuhan itu wujud, itu pasti. Tapi ketika Tuhan mengatakan laisa kamislihi syai' lo yeleha Elohim akhirimal alfanana, jangan ada sembahan, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Maka Bani Ismail tidak membentuk Tuhan. Kenapa? Tuhan itu laisa kamislihi, Tuhan itu ada tapi tak nampak, Tuhan itu nyata tapi tak terlihat. Di dalam 1 Timotius 1 nomor 16, 1 Timotius nomor 17, 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan Allah yang maha kekal itu tak nampak tapi ada. Anda berbicara wujud, berarti Anda harus mempertanggungjawabkan anak Maria. Nah sekarang permasalahannya, benteng terberat yang harus Anda hadapi adalah Bani Israel yang punya kitab, yang punya Tuhan yang mereka sebut Hashem. Apakah betul wujud mengosongkan diri menjadi manusia? Gitu loh. Itu yang perlu saudara pahami. Silakan. Oke. Silakan. Jadi gini, Bang Suma, tadi saya sudah buktikan dari Alkitab bahwa Tuhan yang kami ciptakan itu punya rupa, punya bentuk, ya. Dan itu belum terbantahkan dari sudut pandang Alkitab. Tetapi di sini kawan Kusuma mencoba membantah. Saya pakai dasar temuna ya. Temuna yotefafe, temuna Adonai, rupa. Jadi Musa itu berhadapan melihat rupa temuna yotefafe. Tapi di sini Bang Suma mau mencoba mengkoreksi Alkitab dengan narasi Quran, tentu nggak masuk, ya. Tetapi saya sudah sedikit berdiskusi dengan Nandar. Jadi dia berkata bahwa ini adalah gambar yang ini. Ya, ini adalah gambar. Ternyata ketika ini saya coba ya cek ke dalam kamus ya. Saya cek ke dalam kamus. Ini ya, saya coba cek ke kamus ya. Al-Ma'ani ya. Ini kamus. Ini kan udah tahu kawan-kawan ini kamus apa. Ya, kata yang ditunjuk oleh Jonathan Nandar. Ternyata itu berbicara bentuk kawan, rupa. Tuh. Dia membentuk rupa, tuh rupa, bentuk, bukan gambar, rupa, bentuk, rupa, tuh. Jadi bukan gambar Jonathan Nandar, ya. Saya hanya ingatkan aja buat Nandar, kalau mau kasih edukasi punya pembanding nih, saya nih kata yang sama ya. Saya pinjam nih tangan ke Bang Her ya. Fokus ke argumentasi Bang Juma, Bang Nandar udah. Iya betul lah. Ya, jadi dua-duanya sama dengan Suma kan dengan Bang Suma sama aja argumentasinya. Nah, jadi soal ini saya pinjam ke tangan Muslim or ID nih. Jadi penjelasan hadis Allah menciptakan Adam dalam bentuknya, bukan gambar, bentuk, rupa, ya, tuh loh. Jadi dijelaskan panjang lebar di sini, nggak ada satupun narasi itu gambar seperti Bang Suma dan Nandar narasikan. Di sini bentuk ya atau rupa Allah ya. Nah ini juga bentuk ya, bentuk. Lalu nah ada di sini hadis, jika kalian saling berkelahi dengan saudara jangan pukul wajah karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuk ya. Bentuk itu rupa. Bentuknya hanya tentu Allah, Sahih Muslim. Nah kita mengacu kepada bentuk. Kalau bentuk aja kawan-kawan sangkali, kalau Bang Suma menyangkali Allah punya bentuk, nggak masalah. Itu iman Anda, saya nggak akan masuk intervensi lagi. Yang menjadi masalah ketika literatur dari iman saudara, hadis, Quran ataupun tafsir itu dibenturkan dengan Alkitab dengan mengatakan bahwa Yudhebabe itu tidak punya bentuk. Cukup habis. Oke. Itu yang saya tanggapi aja. Lanjut. Begini saudara Herdi, tadi saya sudah menggambarkan Tuhan itu berdiri sendiri, Tuhan maha melihat.
Maka Tuhan kemudian membentuk Adam punya mata. Supaya apa? Supaya serupa. Apa serupanya? Melihat. Tapi melihat dengan maha melihat itu beda. Itu jelas, kan tadi sudah saya jelaskan itu. Tuhan berdiri sendiri, maha mendengar. Maka dicipta Adam menggunakan telinga. Untuk apa? Untuk mendengar. Allah maha hidup. Maka dicipta Adam 2 lubang hidung. Untuk apa? Untuk hidup. Menghirup udara, hidup, oksigen. Itu gambar. Itu bentukan Tuhan. Tadi saya menarasikan meja, saya menarasikan bangunan. Itu bentuk. Tapi permasalahannya di sini adalah ketika Yesus, Anda katakan itu adalah wujud daripada Tuhan. Kebatilan itu muncul di situ. Tuhan maha mendengar, Adam mendengar. Tuhan Adam berkarya, keturunannya berkarya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Manusia diberikan pengetahuan. Itu gambaran Tuhan, wujud Tuhan. Sekira saudaraku ini bisa paham di situ. Yang batil di sini ketika Tuhan yang kemudian digambarkan, innalladzina yad'una min dunillahi ibadu amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu sembah selain daripada Allah adalah makhluk. Yesus adalah makhluk. Kita tidak bisa kemana-mana. Yesus itu makhluk, bukan pencipta. Yesus itu, makanya Allah mengatakan itu. Sesungguhnya manusia-manusia, berhala-berhala yang kamu seru selain daripada Allah adalah makhluk yang serupa dengan kamu juga. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Filipi 1, Filipi 2 nomor 7 nomor 8, serupa dengan manusia Yesus itu, maka dia bukan Tuhan. Kita di awal sudah sepakat, Allah punya wajah, Allah punya rupa, Allah punya wujud. Wujud Allah itu tentu adalah punya bentuk. Tapi bentuk Tuhan, wujud Tuhan, rupa Tuhan, gambar daripada hakikat Tuhan, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Yesus makhluk, yes. Ini yang harusnya Anda bantah. Tuhan yang satu itu Allah, bukan Yesus. Kita berpisah di situ. Ketika Anda mengatakan Tuhan yang punya wujud, Tuhan yang punya rupa, Tuhan yang serupa dengan makhluknya, itu kemudian menjadi makhluk Yesus. Lahir di abad pertama, keluar dari rahim manusia. Kita di situ terpisah. Batil itu, Bang. Lanjut. Bang Heri, konsentrasi aja. Iya. Jadi gini loh bro ya, saya tidak mau mengintervensi iman Anda. Saya hanya ingin bertanya aja tentang rupa, ya, tentang wujud yang tadi dibawa oleh Bang Suma, yang ini dia di sini ditunjukkan di sini ya, rupa dan bentuk wujud. Nah, rupa dan bentuk wujud ini diaplikasikan kepada Adam. Saya itu tanya dari tadi, ini wujudnya siapa? Percontohan wujud siapa yang diaplikasikan kepada Adam? Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya, bukan gambar ya. Saya sudah bawa sampai ke kamusnya, itu bukan gambar tapi wujud. Itu yang belum dijelaskan. Tetapi soal itu kalau memang nggak bisa dijelaskan nggak masalah, karena topik kita bukan ke situ. Kita hanya topik kita bahwa Tuhan yang satu itu siapa. Nah, kenapa saya masuk ke sini? Karena Bang Suma mengutip ayat-ayat Al-Quran atau hadis untuk membenarkan bahwa di dalam Alkitab Tuhan itu tidak seperti di dalam Quran dan hadis. Tetapi di dalam Quran, di dalam hadis saya temukan ternyata Allah punya wujud, punya rupa. Itu loh yang menjadi masalah. Nah, kalau soal Anda beriman atau tidak ya tentang Alkitab itu kan masalah nanti. Tentang Allah Israel atau Allah siapa yang benar, nah itu yang kita harus diskusikan. Nah, Allah Israel kan saya sudah bawa datanya tadi ya, itu belum terbantahkan dari tadi nih. Jadi Allah Israel Yotefafe itu punya rupa, ini temuna, utemuna Yotefafe. Jadi dengan temuna Yotefafe menyatakan dirinya kepada Mose dengan rupa. Jadi rupa di dalam Ibrani itu temuna. Nah, dari tadi belum bisa dibantah nih, di mana ayatnya bahwa Yotefafe tidak punya temuna.
Itu yang saya tunggu nih. Kalau memang toh kagak ada ya udah sepakat bahwa Yotevave punya rupa. Rupanya seperti apa sudah saya kasih nih di dalam Yeskiel, seperti rupa manusia. Sudah saya kasih nih dalilnya. Tetapi Bang Suma masalahnya di sini mau mengkondisikan Alkitab dengan apa yang dia pahami di dalam Quran maupun hadis. Ternyata itu yang masalah. Tentu saya harus mengkoreksi itu, kawan, ya. Bukan tentang saya mengkoreksi iman Anda, bukan. Karena dia masuk ke dalam ranah Alkitab. Jadi saya mengkoreksi bahwa anggapan atau tolok ukur Quran dan hadis itu tidak bisa dibawa diterapkan ke dalam Alkitab, karena Alkitab itu punya pemahaman sendiri, dan Tuhan di dalam Alkitab saya sudah katakan buktikan dari tadi dengan dalil yang banyak ya. Dalam Kejadian juga bahwa Yotevave Elohim menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi kalau memang Allah itu tidak menciptakan Adam manusia itu menurut gambar dan rupanya, itu iman Anda, saya tidak akan mempermasalahkan. Tetapi yang menjadi masalah ketika Anda mengklaim bahwa Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Bani Israel, yang rupa dan gambarnya seperti manusia. Itu yang menjadi problem kita saat ini. Nah, soal rupa tentu Anda kan tidak bisa membantah, bro. Dari original teks pun saya sudah buktikan. Anda tidak bisa membantah itu. Cukup. Oke, lanjut. Sesudah Bang Juma saya pindahin topik. Maju selangkah, silakan Bang Juma. Iya, saudaraku Herdi, saya nih sudah mengatakan Tuhan itu punya wajah. Tuhan ya Bani Israel itu punya rupa. Kalau Anda menarasikan serupa dengan manusia, itu Anda keliru. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Kalau Anda membaca di dalam 2 Samuel 22 nomor 9, rupa Tuhan digambarkan seperti ini. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar dari badannya. Mazmur 29 nomor 7, suara Tuhan yang menyemburkan api yang menyala-nyala. Apakah seperti ini wujud manusia? Tidak. Manusia tidak seperti itu. Yang saya gambarkan, Tuhan berdiri sendiri. Sebelum ada ciptaan, Tuhan Khalik itu berdiri sendiri. Melihat, mendengar, hidup, berkarya, mencipta. Tuhan kemudian menggambarkan esensial dirinya kepada makhluknya. Maka Adam dikatakan serupa dengan Tuhan, itu adalah penggambaran bias dari keberadaan Allah. Manusia bisa melihat. Kenapa? Karena yang menciptakan maha melihat. Adam bisa mendengar. Kenapa? Karena yang menciptakan maha mendengar. Adam bisa hidup. Kenapa? Karena yang menciptakan maha hidup. Itu yang dimaksud serupa. Bukan berarti serupa adalah sewujud. Maka sewujud ini apa yang terjadi dalam iman saudara? Tuhan yang serupa dengan makhluk itu seketika di abad pertama mewujudkan dirinya menjadi manusia. Ini yang batil. Ini yang batil. Yesus itu bukan Tuhan, Bung. Tuhan yang satu itu menciptakan Yesus. Kalau Anda mengatakan tidak, Tuhan mengosongkan diri, baca di Filipi 2 nomor 7 nomor 8. Berarti kalau Tuhan mengosongkan diri menjadi setara, menjadi sama seperti manusia, Anda terbantahkan argumentasinya bahwa Tuhan serupa dengan manusia. Kalau dia serupa dengan manusia, tidak perlu lagi dia mengambil rupa manusia, tidak perlu lagi dia menyetarakan dirinya dengan manusia, karena dia sudah serupa dengan manusia. Tapi faktanya Filipi 2, 7, 8, Tuhan Anda mengosongkan dirinya mengambil rupa hamba, yaitu Yesus, dan menyetarakan dirinya seperti manusia. Apa itu namanya? Kalau dia sudah serupa, ngapain dia jadi manusia lagi? Harusnya dia turun dari langit dalam bentukan manusia. Hahaha, akulah Tuhan. Serupa kita dengan Tuhan. Itu penggambaran apa yang seperti itu, Bang Herdi? Yang kita ingin batalkan di sini adalah konsep Tuhan satu itu menjadi Yesus. Tidak, Bung. Yesus itu hanya ciptaan. Jadi Tuhan yang satu itu adalah yang disembah Yesus. Itu poin yang akan kita bahas sebenarnya. Pencipta kita itu wujud, punya bentuk, punya wajah, punya rupa, karena dia ada. Segala sesuatu yang ada pasti wujud. Tetapi kita manusia tak mampu melihat wujud itu. Demikian, ini, Saudara Herdi. Jadi Herdi, saya ambil alih dulu biar nggak stuck di sana. Ke step kedua dulu aja. Saya sudah dapat poinnya. Ya ini ntar dulu Bang Herdi. Ini saya tambahin. Apakah Tuhan pencipta alam semesta itu punya wujud sama dengan makhluknya? Kalau sama, silakan terangkan pakai data.
Kalau tidak sama dengan makhluknya, silakan terangkan pakai data. Lanjut step kedua ya. Pak Herdi penekanan nih. Iya, iya, iya. Topiknya ya itu ya. Ya. Silakan. Ya. Jadi Suma kan sudah mengakui Allah punya wujud, punya bentuk, punya rupa. Nah, tetapi bentuk dan rupa wujud itu seperti apa belum diketahui. Nah, itu yang saya ingin gali nih. Kalau memang kawan-kawan bisa menjelaskan. Kalau di dalam Alkitab, Tuhan Pencipta itu punya bentuk, punya rupa, iya punya. Seperti apa ini sudah dia nyatakan. Seperti rupa manusia. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan YTPP. Jadi sudah ada ya. Nah, saya ingin gali nih dari kawan-kawan Muslim, Allah itu bentuk dan rupanya itu seperti apa bentuknya. Nah, tadi Bang Suma membawakan katanya tidak punya ini, Tuhan itu tidak seperti rupa manusia, butuh ini begini dengan dalil 2 Samuel 2 ayat 29 atau apa, atau 2 Samuel 22 ayat 29. Saya baca nggak ada tuh 29, kagak ada. Bahkan di dalam 2 Samuel 22 ayat 29 juga kagak ada narasi demikian. Ya, saya harap saya mencatat loh apa yang Bro Suma omongkan dari tadi. Saya verifikasi satu-satu, itu tidak seperti yang Bro bicarakan. Nah, kan di dalam Alkitab nih Tuhan itu punya rupa. Rupanya itu seperti apa? Ya seperti manusia rupanya, karena dia menciptakan manusia seperti rupanya. Nah, kalau Allah itu punya rupa. Saya potong. Stop dulu. Kalau manusia mirip laki-laki atau perempuan? Lanjut. Sebentar, itu spesifik Bro, jangan ke situ dulu. Oh, jangan ke situ, lanjut. Ya, oke. Jadi gini, kalau memang Allah punya rupa, punya bentuk, ya, punya wujud, saya pengen tahu nih, kan sama katanya kan yang disembah oleh Bang Suma dengan Israel sama. Saya pengen tahu seperti apa Kak? Apakah seperti manusia juga? Karena kalau berbeda, tentu itu adalah Tuhan yang berbeda. Jadi kita nggak perlu lagi ngotot-ngototan di situ, kawan. Itu maksud saya loh. Artinya Tuhan yang Anda imani tidak seperti Tuhan yang di dalam Alkitab, yang rupanya seperti manusia. Itu loh, paham ya, paham maksud saya ini. Ya. Jadi kita nggak akan ngotot-ngototan lagi di situ, kawan. Kalau memang Anda beriman Tuhan yang tidak seperti rupa manusia, itu kan hak Anda, kawan. Saya tidak akan mempermasalahkan. Yang menjadi masalah Anda masuk ke dalam ranah Alkitab. Jadi Alkitab jelas menegaskan bahwa Tuhan Sang Pencipta itu rupanya seperti manusia, karena manusia dia ciptakan menurut rupanya. Dengan dalil-dalil baik original pun saya sudah hadirkan dari tadi, bahwa Adam diciptakan menurut rupanya, pakai kata bitmut. Dan juga validasi kata temuna. Temuna adalah rupa, di dalam Ibrani itu adalah rupa. Itu loh. Jadi jelas Alkitab berkata bahwa Sang Pencipta itu punya rupa. Rupanya ya seperti manusia, karena manusia dia ciptakan seperti rupanya. Nah, kalau kawan-kawan mengimani bahwa Allah itu punya rupa, punya wujud, itu seperti apa? Apakah yang sama mengakui enggak seperti manusia? Kalau tidak sama, ya tentu iman kita beda. Artinya Tuhan yang Anda imani bukanlah Allah Israel. Oke, Simple. stop. Sesimpel itu, kawan. Stop. Oke. RD di sini sudah mengakui bahwa Tuhan Kristen dengan Tuhan Islam berbeda. Tuhan Kristen itu sama dengan makhluknya, yaitu sama dengan manusia. Jadi ada perbedaan di sini. Jadi penekanannya sudah baik. Silakan Bang Juma. Oke, Bung. Kalau Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi, dalam hal ini kitab Yehezkiel, Anda coba lihat, itu apa yang digambarkan di sana? Apakah itu penggambaran wujud Tuhan? Coba. Mana diterangkan di sana bahwa itu adalah gambar wujud Tuhannya Bani Israel di Yehezkiel 8 yang Anda kutip? Yang mana? Ini Tuhan sedang berfirman tentang manusia. Tidak ada dikatakan tentang wujud Tuhan. Coba deh. Ini penglihatan nabi-nabi Israel. Bukan penglihatan tentang wujud Tuhan. Tolong belajar lagi. Nah, yang saya katakan tadi di dalam 2 Samuel 7:22, Anda mencari di data yang lain. Tuhan jelas sekali di sana. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Elohim. Sebab tidak ada artinya ayin. Seturut Al-Quran aja, seturut Al-Quran. Jangan Ini kacau lagi Ardi. Turunkan aja itu dulu, Bro. Waduh. Ayin dalam bahasa Ibrani itu tidak ada sama sekali. Tidak ada yang seperti. Tidak ada yang seperti, artinya tidak ada yang serupa. Kamau. Tidak ada yang sama, tidak ada yang semacam.
tidak ada yang melaksanakan bentuk yang sama seperti engkau, tidak ada. Dan tidak ada, kata Tuhan, ayin. Ini kitabnya orang Yahudi yang mengatakan. Datang saudara beragama dari Romawi, kemudian Anda menganggap bahwa Tuhannya Bani Israel itu sama seperti manusia, bahkan jadi manusia. Ini kitabnya orang, Bang, kita nggak bisa ganggu. Kitabnya orang yang mengatakan itu. Kalau saudara Herdi kemudian datang mengatakan Tuhannya orang Israel menjelma menjadi manusia, data mana yang Anda gunakan? Mereka lebih paham kitab mereka sendiri. Al-Quran menarasikan di dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'. Ini 2 Samuel 7:22. Sama enggak? Sama. Sebab engkau maha besar ya Tuhan Elohim, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamislihi syai', dan tidak ada Tuhan selain engkau. La ilaha illa huwa. Jelas ini, sama poinnya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, Yesus ketika dia datang, dia mengatakan dirinya Tuhan itu, atau dia mengatakan hanya utusan Tuhan itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Penggambaran sifat Yesus tidak bisa digambarkan dengan Tuhan, karena Tuhan maha berkuasa, Yesus tidak berkuasa. Tuhan maha berkehendak, Yesus, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Bukan Tuhan dia tidak sama seperti wujud Tuhan. Wujud Tuhan itu maha berkehendak. Mazmur 33:9, Yeremia, Yesaya 55 nomor 11. Tuhan maha berkehendak, beliau tidak. Jadi satu Tuhan itu adalah Tuhannya Yesus, bukan justru Yesus itu, Bang. Lanjut. Oke, Bang Herdi. Kalau berwujud silakan berwujud. Ya, nggak masalah ya. Jadi Bang Suma mau meminta dalilnya. Saya sudah bawakan di Yehezkiel 1 ayat 26 sampai 28. Saya bacakan pelan-pelan ya, nanti saya bawa ke originalnya. Di atas cakrawala yang di atas kepala mereka ada yang menyerupai tahta, yang kelihatan seperti permata lasurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Siapa yang seperti rupa manusia, seperti penampilan manusia ini? Siapa? Dijelaskan ayat 28, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar mengelilingnya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Yotevave. Jadi yang kelihatan itu kemuliaan Yotevave, itu yang kelihatan seperti rupa manusia. Nah, coba ya. Nah, sini Yehezkiel 1 ayat 26. Nih. Jadi kalau Tuhan kita berbeda nggak masalah, Bro. Nah, demut ya seperti penampilan atau seperti rupa Kemare Adam. Tuh. Jadi seperti, kata demut itu seperti. Nah, lalu Anda membawakan tadi di 2 Samuel itu tidak menyinggung tentang rupa, Bro. Sebab itu engkau besar ya Adonai Yotevave. Ya, sebab tidak ada yang sama seperti ya engkau, dan tidak ada Elohim selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap, yang kita bahas di sini, Adonai Yotevave itu punya rupa atau tidak? Ya, bukan sepertinya. Ya, nah Alkitab kan saya sudah bawa tadi itu Yehezkiel 1 ayat 26 sampai 28. Rupanya seperti apa? Seperti rupa Adam, seperti rupa manusia. Di dalam Bilangan 12 ayat 8, utemuna. Jadi Musa melihat temuna, utemuna Yotevave, rupa Yotevave. Itu nggak bisa dibantah, kawan. Kalaupun Anda mau membantah dengan dalil Alkitab mana bahwa Yotevave tidak punya temuna, tidak punya rupa, dengan dalil apa? Kalau Anda mau menggugurkan itu dengan dalil Quran, tentu itu hal yang tidak mungkin, kawan. Ya, karena tidak mungkin paradigma Quran untuk menganulir ayat Alkitab itu nggak bisa. Jadi kita diskusi yang fair-fair aja, kawan ya. Kalau memang sama ya oke, sama. Kalau berbeda ya udah berbeda. Nah, tentang rupa kan Anda tadi kan sudah saya buktikan tuh, baik dari kamus bahwa Allah itu punya rupa, tetapi Anda belum menjelaskan, kawanku. Manusia itu diciptakan menurut rupa siapa, menurut wujud siapa, seperti rupa siapa manusia itu diciptakan. Itu loh. Kalaupun nggak ada percontohannya, ya itu iman Anda ya. Saya tidak akan menggali lagi lebih dalam. Tetapi kan Anda mengatakan Allah punya rupa, punya wujud, punya bentuk, dengan dalil-dalil yang didukung yang sudah saya bawa tadi kan ada. Nah, wujudnya itu kalau memang kasih bocoran nih dalam Quran, ada nggak bocorannya dalam hadis atau tafsir? Rupa Allah itu seperti apa?
Nah, itu yang saya ingin gali. Stop. Silakan. Ini topik kok berulang-ulang ya? Silakan Bang Iya. Iman. Saya udah Enggak terjawab, menjelaskan. bro. Allah itu punya wujud. Allah itu ada. Laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan manusia. Yang digambarkan tadi itu tentang penggambaran bias dari keberadaan Allah. Allah maha melihat, diciptanya manusia itu ciptaannya punya mata untuk melihat. Allah maha mendengar, diciptanya Adam itu hamba ciptaannya itu memiliki kuping untuk mendengarkan. Sudah saya gambarkan dari awal, ini putaran kelima. Sudah kujelaskan itu. Lalu kemudian Anda mencoba mengambil Yehezkiel 1, Bung. Saya kasihan kepada Anda kalau Anda mewujudkan Tuhan dengan penggambaran Yehezkiel 1 ini. Kasihan saya. Anda menarasikan data nomor 26 dari Yehezkiel 1. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit, dan di atas yang menyerupai tahta dia ada kelihatan seperti rupa manusia. Apa ini? Seperti rupa manusia ini apa? Tuhan gitu? Bukan. Yang digambarkan satu perikop ketika kemudian Nabi Tuhan menyatakan diri kepada nabinya Yehezkiel, itu penggambaran tentang kemuliaan. Kemuliaan siapa? Kemuliaan hakikat daripada penciptaan Tuhan. Sama di Islam ketika Al-Quran menarasikan tentang arsy, tentang singgasana Allah, tentang tahta Allah. Di situ diceritakan tentang para malaikat dan seterusnya. Ini yang sedang diceritakan ini, bukan wujud daripada Hasem, bukan wujud daripada Allah. Yang diceritakan ini adalah penglihatan Yehezkiel terhadap gambar kemuliaan kekuasaan Tuhan. Baca data nomor 28-nya. Supaya Anda bisa paham, ini bukan wujud Tuhannya yang diceritakan. Oh, ada seperti, Bung, Anda baca datanya secara lengkap. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, kalau makhluk-makhluk itu berjalan, kalau makhluk-makhluk itu berjalan. Ini bercerita tentang makhluk hidup. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api. Ini tentang makhluk hidup ini. Dan makhluk hidup yang mengelilingi singgasana Allah itulah yang diceritakan di Yehezkiel 1 ini. Bukan wujud Allah, Bung. Masakan Allah Anda mengatakan dia seperti makhluk hidup berwajah 4, bersayap. Masa seperti itu? Aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara, membawa segumpal awan yang besar dengan api yang mengkilat-kilat, dan awan di sekeliling oleh sinar. Di dalamnya ada api kelihatan seperti suasana mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada menyerupai 4 makhluk hidup. Beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia. Ini makhluk hidup yang dibahas di kitab itu, Bung. Bukan pencipta, bukan hakikat pencipta. La haula wala quwata illa billah. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen tidak pernah semeja membahas tentang Tuhan. Karena Tuhan Anda manusia, Tuhan mereka pencipta manusia. Begitu Bang Her. Oke, Lanjut. kita melompat ya, ini muter-muter di sini loh ya. Dari tadi dari awal ini melulu gitu loh. Ya, Her, oke. tolong dengarkan Iya, saya iya. dulu ya, Her ya. Sebelum kita ke step kedua aja deh. Kalau ini ya, kalau sang pencipta itu punya fisik gitu ya. Kalau Bang Jumat tidak punya fisik, apakah roh Bapak punya fisik begitu ya, Roh Erdi? Itu aja. Kalau punya fisik cenderung ke laki-laki apa ke perempuan? Apakah roh Bapak di surga itu punya fisik? Ini dulu dilompatkan ke step kedua deh, jangan mundur lagi deh. Lanjut. Oke, ya gini. Jadi Suma sudah membawa kepada kemuliaan. Jadi saya bacakan lagi ya. Di Yehezkiel 1 itu yang kelihatan adalah kemuliaan. Nah, di dalam Alkitab rupa itu adalah kemuliaan Tuhan. Contoh ya seperti yang diminta oleh Musa. Nih, di dalam Keluaran 33 ayat 18 nih. Musa menjawab, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Kemuliaanmu, jadi tentang rupa. Perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firmannya ini berbicara. Jadi di Yehezkiel itu kemuliaan Tuhan, penyataan rupa Tuhan. Rupa Tuhan itu kemuliaannya, kawan. Kemuliaan itu berbicara keagungannya. Jadi Tuhan yang tak terlihat itu diperlihatkan, yang tak terlihat itu, yang rupa itu punya rupa, itu kemuliaan. Yang di sini nih kemuliaan Tuhan.
Kemuliaan Tuhan itu yang terlihat seperti apa? Seperti rupa. Itu yang duduk di atas tahta itu kagak ada yang lain, bro. Menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Nah, siapa yang seperti rupa manusia? Itulah kelihatan gambar kemuliaan Yotefafe. Jadi Yotefafe itu kelihatan nih, memperlihatkan kemuliaannya seperti apa? Seperti rupa manusia. Nah, di Musa perlihatkanlah kiranya kemuliaan kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. Nah, nanti panjang ya. Lalu engkau tidak akan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan. Lalu Tuhan memperlihatkan apa di sini? Kalau di sini Tuhan memperlihatkan belakangnya. Tuh. Jadi punya bentuk, punya rupa nih. Ada bentuk, ada rupa yang terlihat, belakangku yang terlihat. Nah, soal ini kawan, kalau Anda beriman bahwa Allah tidak seperti rupa manusia, ya nggak masalah, itu iman Anda kawan. Itu, tetapi yang menjadi masalah itu ketika Anda mengklaim bahwa Anda mengimani Tuhan yang sama seperti dalam Alkitab. Nah, di situ letak permasalahannya kawan. Jadi bukan tentang ini dan itu ya, tentang Anda yang mengklaim. Kalau soal Anda beriman nggak masalah buat Anda. Saya nggak mempermasalahkan itu, ya kan? Nah, itu inti dari diskusi kita ini. Nah, soal Bro Handi mau bertanya, itu spesifik bro. Saya tahu arahnya kemana. Saya tahu itu karena sudah hari-hari saya hadapi narasi-narasi sedemikian. Tetapi apakah Tuhan yang disembah oleh Suma adalah Tuhan Allah Israel yang adalah penebus dan juru selamat? Tuhan yang sama dengan yang Suma pahami? Tentu tidak. Secara sifat bahwa Allah Israel itu adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya penebus. Nah, tidak ada di dalam Quran ditemui atau di dalam hadis atau di dalam tafsir Allah itu adalah bertindak sebagai penebus. Saya kasih contoh ya, seperti ini ya, di dalam Hosea. Saya harap waktunya cukup ya. Hosea 13 ayat 14. Nah, Allah Israel itu adalah yang membebaskan. Jadi dia berkata, akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati, akan kutebus mereka daripada maut. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Silakan. Tolong typing di bawah, dijaga sikap ya. Bang Jawa, bagaimana kalau masuk tanya jawab aja? Ini kok mundur terus, bukan maju Bang Jawa. Gimana? Iya, boleh. Apa moderator yang kasih pertanyaan dijawab kedua belah? Tanyakan kepada saudara kita Herdi, Bang. Iya, Bang Juma juga saya harus tanya begitu. Pertanyaannya yang sama. Saya ya? ngikuti apapun itu, insya Allah kita ikut Baik. saja. Terima kasih. Pertanyaan kedua pembicara ya. Apakah Tuhan Anda berdua ini serupa dengan makhluk? Kalau serupa dengan makhluk apa? Kalau tidak, silakan dijelaskan alasannya. Bang Juma dulu, baru Bro Herdi. Monggo. Iya, jadi jelas Tuhan kami itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Tetapi makhluk yang diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu adalah bias daripada hakikat Allah itu sendiri. Saya sudah menggambarkan tadi. Allah maha melihat, maka Allah menciptakan kemudian Adam memiliki mata supaya bisa melihat. Allah maha mendengar supaya kemudian dia bisa membiaskan kemaha mendengarannya kepada makhluk. Adam diciptakan telinga padanya. Itu jelas itu. Jadi Tuhan tidak serupa makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tapi bias kemuliaan Tuhan itu terbias kepada ciptaannya. Terbias kepada ciptaannya. Nah, makanya dikatakan walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk wujudmu, membentuk tubuhmu, membentuk keberadaanmu. Kemudian kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Ini jelas ini. Jelas ini. Kecuali iblis. Fasajadu ila iblis. Kecuali iblis. Iblis. Ini artinya apa? Adam itu adalah ciptaan yang kepada malaikat diminta untuk sujud. Yang tidak sujud menghormat kepada Adam adalah iblis. Yang tidak sujud kemudian kepada Allah itu adalah orang-orang kufur. Ini jelas ini Bang Handi. Jadi ketika diceritakan tentang wujud Allah apakah serupa dengan manusia? Tidak.
Laisa kamislihi syai', setara dengan apa yang ada dalam 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Bagaimana dengan Adam? Adam hanya bias daripada Allah, dari gambar yang kemudian Allah buatkan untuk ciptaannya bernama Adam. Sebagai pemimpin, sebagai makhluk yang bisa berkarya, maka bias yang ada pada diri Allah itu tercermin kepada ciptaannya Adam alaihissalam. Bukan berarti Adam segambar, serupa, sewujud dengan Allah, tidak. Sama seperti sebuah kendaraan motor. Orang yang menciptakan motor itu identik dengan pribadi manusia. Ada kepalanya, ada setirnya, ada mesinnya dan seterusnya, ada ruhnya berupa BBM dan seterusnya. Itu penggambaran manusia. Tapi apakah kemudian motor itu adalah serwujud dengan manusia? Tidak. Begitulah Allah menciptakan manusia. Begitulah manusia menciptakan membuat motor. Ya, segambar dengan rupa manusia, tetapi tidak sehakikat dengan manusia. Lihat motor itu, 2 kaki dan seterusnya. Lihat mobil itu punya kaki, punya alat untuk bergerak dan seterusnya. Itu penggambarannya. Jadi Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Jadi penekanan, jadi Tuhan tidak punya fisik ya Pak? Ya, fisik Oke. layaknya fisik makhluk. Oke, makasih. Bang Herdi pertanyaan yang sama. Oke. Semoga didengarkan ya. Kalau punya Siap. fisik seperti makhluk, dia cenderung ke makhluk mana? Silakan. Oke. Ya, besarkan layar saya, host. Saya jelaskan apa itu perbedaan fisik dan rupa. Jadi gini Bro Handi ya. Apakah ini gambar dan rupa? Iya. Ini gambar dan rupa. Gambar dan rupa apa ini namanya? Manusia. Pertanyaannya, apakah ini fisik? Bukan. Sudah paham ya? Apa itu fisik? Apa itu gambar dan rupa? Ya, saya paham. Saya harap Anda paham. Oke. Nah, tentang Tuhan Anda yang tidak punya bentuk dan rupa, itu iman Anda kawan. Saya tidak mau permasalahkan. Dari tadi saya bilang yang menjadi masalah ketika Anda mengklaim apa yang Anda imani itu seperti Pak sebentar. Herdi, kawan. ini Anda jawab aja pertanyaan yang nggak nyebrang Iya. lagi. Ya, lanjut. Iya. Jadi kan Alkitab sudah saya bilang dari tadi dengan dalil-dalil Alkitab bahwa Yotefafe itu punya rupa. Rupanya seperti apa? Saya sudah jelaskan dengan ayat Alkitab. Seperti rupa manusia. Jadi salah pertanyaannya. Apakah Tuhan itu seperti manusia? Itu terbalik. Jadi manusianya itu seperti Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia seperti rupa Dia. Itu. Jadi jangan dibalik. Nanti seolah-olah bahwa Tuhan itu meniru rupa manusia. Itu salah. Justru manusia diciptakan menurut rupa Tuhan itu sendiri. Soal Anda tidak percaya Tuhan Anda seperti manusia, seperti rupa manusia, itu iman Anda kawan. Kita nggak mempermasalahkan. Menjadi masalah ketika Anda masuk mengklaim bahwa Tuhan di dalam Alkitab tidak seperti yang Anda imani, itu yang menjadi masalah. Lalu kita masuk kepada ya seperti yang di Hosea. Apakah Tuhan yang Anda imani seperti yang Tuhan disembah oleh Israel? Dia akan membebaskan dari dunia orang mati, dia akan menebus dari maut? Ya tentu tidak, karena tidak pernah ditemukan di dalam Quran Allah itu bertindak akan membebaskan mereka dari manusia dari orang mati, dunia orang mati, atau Allah membebaskan, menebus manusia dari maut. Tidak ada, tidak pernah ditemukan. Nah satu lagi, jadi Allah Israel itu raja. Nah konotasi diksi raja itu semua tahu. Di dalam 1 Samuel 8 ayat 7 Yotefafe berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi raja manusia ya tentu rupanya ya manusia, bukan rupa seperti aneh-aneh. Jadi Yotefafe itu raja atas manusia. Jadi konotasi raja itu tentu kepada sesuatu yang gak punya rupa itu mental kawan. Ya, orang memahami raja itu wujud bentuk, punya rupa. Nggak mungkin raja itu nggak punya wujud bentuk, nggak punya rupa. Tidak ada konotasi raja kepada sesuatu yang nggak punya rupa. Raja itu adalah wujud, esensinya adalah dalam bahasa ini, raja ini bahasa manusia. Raja itu esensinya punya bentuk, punya rupa. Nah, kita masuk kepada sifat-sifatnya. Apakah ya ini Hosea ya, perjanjian lama. Apakah Allah juga punya sifat seperti Allah Israel akan membebaskan, menebus manusia dari dunia orang mati dan membebaskan? Ya, silakan. Mudah-mudahan Pak Herdi tadi mendengarkan jawaban Bang Nyuma. Saya pertanyaan yang sama ya, Bang Nyuma. Apakah Bang Nyuma puas
dengan jawaban Herdi. Kalau puas kita selesai, kalau tidak silakan ditanggapi. Pertanyaan yang sama Pak Bro Herdi, silakan. Iya, baik. Jadi ketika berbicara mengenai konsep yang datang kepada Bani Israel dengan konsep yang datang kepada Nabi Muhammad SAW tentu berbeda. Konsepnya berbeda, zaman berbeda. Rasulullah untuk seluruh umat manusia, para nabi yang datang kepada Bani Israel untuk Bani Israel saja. Berarti cakupan firman Tuhan kepada mereka terkait dengan apa yang mereka permasalahkan dalam kehidupan mereka sebagai umat Israel. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Allah menerisikan itu. Kurban untuk apa? Untuk mendekatkan mereka kepada Tuhan. Apa maksudnya? Ketika mereka punya dosa, mereka jauh dari Tuhan. Untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, mereka diberi syarat harus ada kurban, qaraban, dekat, mengakrabkan diri kembali kepada Tuhan dengan mengambil hewan kurban. Sama yang dilakukan umat Islam. Lalu kemudian ketika Anda berbicara mengenai sifat Tuhan yang penebus dan seterusnya, Al-Quran jelas mengatakan, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Para nabi datang kepada Bani Israel, mengajarkan mereka penebusan dosa dengan kurban. Kristen menganggap Yesus sebagai penebusan dosa dengan mati di atas tiang salib sebagai anak domba. Al-Quran menarasikan jauh daripada itu. Apa itu? Wa yuzakkihim. Aku mengutus manusia bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk mensucikan manusia. Selesai. Rasulullah mensucikan manusia. Yesus menebus manusia. Tapi konsepnya dari Roma. Dengan cara mati di atas tiang salib. Rasulullah tidak. Jadi kalau Anda berbicara mengatakan Tuhan Bani Israel dan Tuhan Islam itu beda. Apa bedanya? Yang membedakan itu Kristen. Kenapa? Karena Kristen menginginkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu menjadi Yesus, menjadi anak Maria, menjadi manusia yang pernah dibunuh oleh manusia. Itu yang membedakan. Tapi terkait dengan akidah, Tuhan itu satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain aku. Itu diajarkan oleh para nabi. Berbicara mengenai syariat, Yesus datang di dalam Matius 8:4, persembahkan persembahan yang sama yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Sama tadi Al-Hajj ayat 34. Ketika dikatakan Yesus penebus dosa, Rasulullah Muhammad SAW sebagai pensuci dosa-dosa manusia. Wa yuzakkihim. Maka umat muslim salat menghapuskan dosa, bersedekah menghapuskan dosa, puasa menghapuskan dosa, mandi junub menghapuskan dosa, bersikir menghapuskan dosa. Wa yuzakkihim. Jadi umat Islam tidak perlu dihapuskan dosanya dengan mengorbankan anak manusia, tidak perlu. Cukup menjalankan syariat. Wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Demikian. Oke. Jadi udah berpindah topik ini lagi ya, nggak apa-apa ya. Apakah sembahan Islam sama dengan sembahan para nabi sebelumnya? Apakah sembahan Kristen sama dengan sembahan para nabi? Ini bergeser nih topik, nggak apa-apa ya. Silakan Bro Herdi, baru Ya, kita oke. Sudah maju ke situ ya. Oke. Oke. Jadi gini ya, Bang Suma itu tidak menjawab. Dalam nubuatan ya, dalam kitab yang Anda anggap kitab Israel, yang membebaskan manusia dari dunia orang mati adalah dia sendiri. Yang menebus manusia daripada maut itu dia sendiri. Nah itu, apakah kesamaan yang Anda klaim bahwa Anda juga mengimani Allah Israel ada di dalam Quran petunjuk ini? Nah itu yang saya pertanyakan. Ya kalau nggak ada, nggak perlulah mengklaim bahwa Anda menyembah Allah Israel. Ya kan, harusnya dihentikan. Artinya bro mengajarkan aja lewat sudut pandang Quran, tidak perlu mengatakan sama. Nah itu masalahnya di situ kawan. Nah lalu Anda mengatakan bahwa ada manusia yang bisa menebus dosanya dengan cara begini. Nah di dalam Alkitab tidak demikian, tidak ada. Nah saya kasih ayatnya ini, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya.
Jadi sudah clear ya. Jadi Anda dengan mengatakan menyembah Tuhan yang sama di dalam Allah Israel itu adalah sesuatu yang tidak sama. Artinya narasi Anda tidak didukung oleh narasi di dalam Alkitab. Jadi silakan lanjutkan, kabarkan kebenaran versi Anda dari Quran hadis, jangan disangkut pautkan dengan Alkitab karena Alkitab berbicara lain, bukan seperti yang Anda narasikan. Jadi di dalam Alkitab itu tidak ada manusia yang bisa membebaskan dirinya, kawan. Nah, tentang rupa tadi kan sudah fix bahwa Allah Israel itu fix punya rupanya yaitu dia ciptakan manusia seperti rupanya. Sudah fix. Lalu tentang sifat-sifatnya maju kita ini maju selangkah. Nah, sudah berbeda soal rupa dengan Allah yang Anda imani tidak punya rupa yang seperti manusia, kita punya. Lalu tentang sifatnya, ya, di dalam nubuatannya dia adalah juru selamat, penebus seorang diri, tidak ada yang lain. Nah, di Anda tidak ada. Nah, itu. Saya rasa sih 2 atau 3 kriteria itu sudah cukup untuk menggugurkan klaim Anda bahwa Anda menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh orang-orang Israel. Sebab tidak ada di dalam Tanakh, kitab perjanjian lama, manusia itu bisa menebus dosanya. Adapun yang dilakukan adalah memberikan darah domba, mempersembahkan darah domba, itu hanya sebatas simbol saja, sebagai gambaran saja. Dan itu sifatnya temporary, tidak satu kali selama-lamanya. Ya, nah, kalaupun dibawa ke dalam, kalau dikomparasikan ke Anda tidak pernah di dalam ritual Islam itu darah itu dipercikan kemana-mana, kagak ada, kawan. Jadi tidak cocok kalau Anda mengklaim itu karena tidak sama ritualnya. Ritual Anda kalau darah hewan itu ya udah masuk ke selokan atau kemana, nggak ada pun darah itu dipakai untuk sesuatu tujuan tertentu. Itu tidak pernah ada narasinya. Cukup ya. Oke, lanjut. Jadi Bro Herdi tidak menjawab pertanyaan ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan next ada waktu. Ini berpindah topik lagi nih Bang Joma. Apakah sembahan Islam sama dengan sembahan para nabi? Apakah sembahan Kristen sama dengan sembahan para nabi? Tolong nanti diperjelas di sini. Silakan Bang Joma lagi. Sebelum Bang Joma, saya sedikit boleh? Siapa ini? Saya sedikit. Jadi begini Bang Andi, topik kita di awal, Tuhan yang satu-satunya itu siapa Tuhan yang benar itu. Jadi ada hubungannya dengan hal-hal itu yang saya bawakan tadi. Gitu loh, lanjut. Oke, ya itu aja. Karena bergeser tadi. Silakan Bang Joma. Iya, baik. Al-Quran menarasikan walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada ke-12 suku Bani Israel. Lalu mereka dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin. Lalu Allah berfirman kepada mereka, wa qala Allahu inni ma'akum. Sesungguhnya aku pencipta langit dan bumi bersama dengan engkau wahai Bani Israel. Apapun yang terjadi di dalamnya kemudian Allah sudah menarasikan itu. La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar. Allah memuliakan, Allah kemudian mengangkat derajat mereka, Allah kemudian mengajarkan syariat-syariat kepada mereka. Allah mengatakan, pasti aku akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, kata Allah. Ini terkait dengan Bani Israel. Tapi kata Allah, faman kafara ba'da dzalika minkum qadallah sawa'as sabil. Tetapi barang siapa yang kafir di antara kalian wahai Bani Israel, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini kaidah dalam Islam. Kaidah dalam Islam. Allah menyatakan diri kepada Bani Israel, memberikan syariat, apapun itu Allah sudah canangkan di dalam Al-Quran. Tetapi di antara orang kafir, di antara mereka, sungguh mereka sesat dari jalan yang lurus. Ini berbicara tentang Bani Israel. Allah kemudian mengatakan, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Tetapi mereka kemudian melanggar perjanjian. Apa yang diceritakan oleh Allah di dalam Yesaya 1? Anda baca satu perikop bagaimana mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan yang membuat Allah itu murka. Murka semurka-murkanya kepada Bani Israel. Padahal awalnya adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Dengan mengatakan, "Inni ma'akum." Wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian.
Jadi kalau Anda menarasikan itu, Al-Quran jelas mengatakan, wa ma qadarullah haqqa qadari idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladhina ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'aluna qarati satubdunaha wa tukhfunaha katsira. Jadi orang-orang yang diberi kemudian ketetapan hukum-hukum, kata Allah, mereka membuat lembaran-lembaran Torah itu menjadi satu lembaran yang terpisah-pisah. Wa tukhfuna katsira. Jelas itu. Membuat bercerai-berai aturan-aturan itu. Maka diturunkanlah Al-Qur'anul Karim oleh Allah yang pernah mengutus Nabi Musa dengan Torahnya. Itu berarti Tuhannya sama. Tuhannya satu. Yang masalah ini Yesus. Oke. Silakan. Oke. Jadi menurut Bang Juma, sembahan para nabi sebelumnya sama dengan sembahan umat Islam. Izinkan saya Silakan bicara. Bro Herdi, yang lain diam dulu. Sebentar, Yang saya lain belum kelar. bentar Saya belum dulu. kelar. Jadi tolong Bro Herdi jelaskan. Anda Iya. Wanes, Anda ada Yesus itu. Bukan Yesus Wanes, only. Jesus only. Yang bukan. Silakan juga terangkan apakah sembahan Kristen sama Iya. dengan sembahan Oke. para nabi sebelumnya. Silakan. Oke, ya. Silakan besarkan layar saya, Silakan Bro. Yang lain tolong jangan direcokin. Iya, jangan dulu ya kawan-kawan ya. Habis ini kasih Jadi- saya waktu 1 menit habis ini. Oke. Jadi gini loh Saya Bang moderator Suma. nggak bisa. Terus. Jadi gini loh Bang Suma, saya bawa kisi-kisi nih sebagai suatu narasi untuk kita menyambungkan ya, supaya klaim Anda itu bisa benar. Harusnya gini loh Bang Suma. Lah ini Bang Malikil, di Quran juga ada, Allah akan membebaskan manusia dari kuasa dunia orang mati. Allah juga akan menebus manusia dari maut. Nah itu. Nah, klaim itu bisa benar kawan. Tetapi Anda selalu bawa narasi Israel, tetapi Anda tidak sanggup. Bro, Jadi memang bisa maju nggak sih? Bisa maju. iya. Ya saya kan mau Tambahin waktu membangun, tambahin waktu, diulang dulu. saya kan mau membangun narasi, Bro. Ya, apakah Boleh? sembahan Kristen sama dengan sembahan para nabi? Itu Iya aja jelas dulu, sama. dipertegas di sana. Ya sama. Ya, Oke, silakan. ya sama ya. Nah, lalu Bro Suma masuk Kalian kepada tunggu sebentar, timer jalan. Aduh, Ya, santailah sebentar, Bro. Gak apa-apa Bro Herdi. Ya, 3 menit untuk Anda. Iya, nanti konsentrasi saya buyar loh kalau dipotong-potong. Oke. Nah, di dalam Mazmur dikatakan, Yud-Heh-Vav-Veh, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan, Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Amin. Jadi hanya Israel. Lah, kok bisa Bang Suma mengklaim bahwa Tuhan yang sama? Sedangkan Tuhan sudah memutlakan nih, hanya Israel nih. Ya, ketetapannya, hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Berbuat demikian soal apa? Soal ketetapan dan hukum itu tidak pernah dinyatakan kepada bangsa lain, hanya Israel. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Mereka itu bangsa lain selain Israel. Tidak mereka kenal. Haleluya, amin. Kok tiba-tiba Bang Suma mengklaim bangsa Arab mengenal Tuhan yang disembah Israel? Kan gak mungkin. Nah jadi gini, Tuhan itu banyak nilai pengajarannya yang dia nyatakan dalam Alkitab. Kenapa dia hanya memilih Israel? Karena dia ingin mengajarkan manusia itu setia. Tidak boleh berpoligami dalam beriman. Contoh tuh, kalau Tritunggal itu kan berpoligami dalam beriman. Tuhannya lebih dari satu, itu poligami. Nah Tuhan sudah menyatakan bahwa dia mengajarkan kita itu setia, sama dengan dia setia menyatakan firman-Nya, ketetapannya, hukum-hukumnya kepada Israel. Tuh. Lalu kalau ada orang mengatakan, oh ada nih firman Tuhan, lah kan nggak mungkin, nanti bahaya loh dengan firman Tuhan yang seperti ini. Nah contoh di dalam Amos juga, dengarlah firman ini yang diucapkan Yud-Heh-Vav-Veh tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum, ini Amos ya, Amos 3, yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya, hanya kamu yang ku kenal, hanya Israel only yang ku kenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan mengukuhkan kamu karena segala kesalahanmu. Jadi klaim dari Bang Suma itu tidak punya dasar. Ya. Jadi sekali lagi saya mengkoreksi ini karena Bang Suma masuk ke ranah Alkitab.
Jadi saya mengkoreksi bahwa Tuhan yang di dalam Alkitab itu tidak sama seperti Tuhan yang di dalam Quran. Karena di dalam Quran jelas Muhammad berkata, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang kami sembah. Jadi jelas-jelas kamu di situ adalah ditujukan kepada orang kafir. Jadi jelas di mata kawan-kawan Muslim adalah orang Israel itu kafir. Jadi jelas Muhammad saat itu tidak menyembah Tuhannya orang kafir, dalam hal ini Israel. Jadi saya rasa sih lebih elok kalau Bang Suma mewartakan apa yang Bang Suma pahami, nggak perlu masuk ke ranah Alkitab karena tidak akan pernah ditemukan kesamaan satu pun. Cukup. Habis waktu ya. Ya, enggak. Oke, Ya. Jadi Bang Handi. Bro Herdi tidak menjawab alasannya kenapa Anda mengatakan sembahan Kristen sama dengan umat Israel. Tidak dijawab. Nanti dijawab ya, Bang Juma, silakan. Iya, baik. Anda harusnya malu, Bang Herdi. Anda membawa Mazmur 147. Ketetapan-ketetapan yang diterima oleh Yakub keturunannya adalah ketetapan yang hukum-hukum kepada Israel. Anda menarasikan Israel. It's okay, bro. Untuk Israel, Romawi kemana? Yunani kemana? Sebelum Anda menjadi Kristen, Roma, Yunani yang pertama kali menyembah Yesus. Aturan dari mana yang dipakai oleh Romawi Yunani? Bukankah Anda mengatakan bahwa aturan itu hanya untuk Israel? Romawi, Yunani, Belanda, Portugis masuk ke Indonesia pakai aturan siapa? Aturan Bani Israel. Loh, katanya hanya untuk Bani Israel. Malu, Bung. Malu. Aku tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Romawi blacklist, Yunani blacklist, Belanda blacklist, Portugis blacklist, Indonesia Kristennya bubar. Kenapa? Dasar pijakan Anda bertuhan kepada Yesus ajarannya Bani Israel. Katanya selesai Anda. Sementara umat Islam jelas apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab, wahai engkau yang diberi kitab Torah, Injil, sabar, telah datang kepada kami Rasulmu menjelaskan banyak hal yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Ini seruan Allah kepada mereka. Ini seruan Allah kepada mereka. Yahdi bihillah manittama'a ridwana subulan salam. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratil mustaqim. Subhanallah. Wahai ahli kitab, yang diberi kitab, yang diberi ketetapan, yang diberi hukum-hukum untuk kalian tok. Sekarang sudah ada Al-Quran memberikan petunjuk kepada kalian. Ikutilah Al-Quran itu kepada keridaan yang menuju kepada keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu Allah Tuhanmu mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Selesai. Nah sekarang mana seruan dari kitab kanonik? Mana seruan dari surah-surah Paulus? Wahai Bani Israel, sekarang sembahlah Yesus, imanilah kitab perjanjian baru. Mana seruan itu? Enggak dituliskan oleh penulis yang apa? Malu. Tulisan-tulisan yang membuat Anda menjadi penyembah Yesus itu adalah tulisan internal yang dikhususkan kepada Roma Yunani. Ingat, Mazmur 147 itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33:4. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kristen siapa? Mengambil Tuhannya Bani Israel, melantiknya menjadi manusia. Anda siapa? Kenapa Bani Israel yang memegang Taurat tidak menyembah anak Maria? Anda siapa? Coba Anda menarasikan Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhannya Bani Israel, tapi Allah menyeru, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Oke, cukup. Selesai. Jawab aja pertanyaan Bang Juma deh. Kenapa Bani Israel tidak menyembah Yesus? Itu aja deh. Singkat, lanjut. Nah, gini bro ya, itu kan tahapan. Jadi dalam diskusi itu ada tahapan kawan. Jadi Bro Handi juga harus objektif dalam hal ini. Jadi gini masalahnya kenapa saya masuk ke ranah itu. Alasannya gini, karena Bang Suma mengklaim dia menyembah Tuhan yang sama dengan di dalam Alkitab. Keseluruhan Alkitab nih, soal tentang Kristus Yesus itu kan nanti, itu tahapannya kawan. Paham maksud saya toh? Jadi kita diskusi nggak boleh gerasa gerusu, terurut. Jadi narasinya itu tersusun bagus supaya kita ada edukasi juga, baik bagi diri kita sendiri maupun penonton. Gitu. Jadi Bang Suma membawa mengomentari tentang Mazmur 147, ya, dia berkata Roma, orang Kristen tidak pernah mengenal hukum-hukum Roma.
Jadi pelaku Alkitab, Kristus Yesus adalah orang Israel dari Yehuda. Murid-muridnya semua itu Israel. Jadi nggak ada hubungan dengan Roma. Tidak ada tradisi budaya, ya, budaya Roma atau Yunani yang dicontohkan di dalam kekristenan kecuali Tritunggal. Ya, kalau Tritunggal itu mencontohkan budaya-budaya Yunani maupun Roma. Nah, kekristenan yang benar tidak pernah mencontohkan itu. Karena di dalam Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa talmidin. Itu. Jadi dengan sudut pandang pemahaman orang-orang Israel memahami Tuhan. Itu esensi dari talmidin. Bukan tal Roma atau tal Yunani, nggak ada kawan. Jadi itu Anda salah menuduhkan itu ke saya, karena saya bukan bagian dari paham pagan-pagan seperti itu kayak Yunani Roma. Nah, tentang hukum-hukumnya kan Tuhan hanya berkata kepada Israel, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Nah, kalau Anda sudah paham, mengerti bahwa Tuhan tidak memberikan ketetapan dan hukumnya kepada bangsa lain selain Israel, lalu dari mana alasannya Anda bisa percaya bahwa Tuhan itu berkarya kepada Arab? Dalam hal ini Muhammad. Ini kan sesuatu inkonsisten dengan apa yang di dalam ini, bro. Jadi gitu kawan ya. Teliti dalam memahami kalimat. Jadi kita diskusi yang santai aja, biar ada nilai edukasi. Jadi ketetapan Tuhan dan hukum-hukum Tuhan kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya, amin. Jadi hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan hanya dikenal oleh orang Israel, bro. Bangsa-bangsa lain tidak mengenal. Lalu di sini Bang Suma berkata dengan naskah Quran bahwa itu adalah hukum dan ketetapan Tuhan yang sama. Bagaimana dengan ini? Itu loh. Jadi itu yang saya koreksi dari tadi Bang Suma. Mungkin tidak mau mau menanggapi serius dengan hal ini, karena ini sangat penting kawan. Saya kasih contoh ya, kalau Al-Masih atau Mesias itu hadir di Arab, orang Arab pasti akan bingung. Orang Arab pasti akan bingung. Kenapa? Tidak ada petunjuk, tidak ada ketetapan Tuhan maupun hukum Tuhan, petunjuk Tuhan yang diturunkan kepada Arab. Kebingungan itu pasti ada. Nah, kenapa Tuhan berkata demikian? Waktu habis. Oke, lanjut. Saudaraku Herdi. Banyuma izin, pertanyaan Banyuma tadi, kenapa Bani Israel tidak menyembah Yesus, tidak disentuh sama sekali? Penekanan lagi Banyuma, silakan. Iya, sabar Bang Handi. Saudara Herdi, Al-Quran jelas mengatakan ketetapan hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel untuk Bani Israel, tidak berlaku kepada bangsa lain. Kami aminkan itu. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fahus ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa ajaranku, untuk membawa firmanku. Sebab itu wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izati wa nafsila wa tafsila likulli syai' fahusha biquwwati wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan tuliskanlah untukmu wahai Musa pada Lahtara segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka Allah berfirman, berpegang teguhlah kepadanya, kepada Tauratnya, dan suruhlah kaummu Bani Israel berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk Nabi Musa alaihissalam, memberikan ketetapan Nabi Musa alaihissalam berupa Taurat. Untuk siapa? Untuk kaumnya. Maka Allah mengatakan, fahuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Perintahkan kepada kaummu untuk berpegang teguh kepada Taurat itu dengan sebaik-baiknya. Taurat untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Ismail. Pada saat Allah berkarya kepada Bani Israel, yang lain kagak kami aminkan. Makanya ketika telah datang Rasulullah Muhammad SAW, Allah menyeru kepada mereka, ya halal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum
wahai yang engkau yang pernah kuberikan Taurat dan ketetapan, saat ini telah datang nabiku Muhammad, ikutlah kalian kepada mereka, kepada beliau. Ya, dibihillah manittaba ridwanan subulan salam. Dengan kau mengikut kepada mereka, kepada beliau, beliau memberikan petunjuk menuju kepada keridaan dan keselamatan. Itu poinnya. Jadi antara Allah yang kami sembah dengan Tuhan yang mereka sembah itu sama. Yang jadi masalah ini Yesus. Yesus ini siapa Yesus ini? Siapa Yesus ini? Kenapa Bani Israel tidak mempertuhankan apa yang kemudian Roma dan Yunani lantik menjadi Tuhan? Kalau Anda mengatakan saya bukan dari Roma, jangan Anda berbohong. Herdi mengenal Kristen itu dari Roma, Belanda nyebrang ke Indonesia, Portugis nyebrang ke Indonesia. Anda setelah menyadari Tuhan itu ternyata satu, barulah kemudian Anda mengatakan Anda berbeda dengan Roma. Demikian.